Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Anwar Kurdi, peneliti dari Mesir yang melakukan penelitian selama 10 tahun lebih dan berdasarkan informasi sejarah serta geografi yang sangat teliti, berpendapat bahwa perjalanan Zulkarnain ke timur berakhir di sebuah tempat dan menurut peneliti tersebut adalah Pulau Halmahera di Maluku, Indonesia. Nama Zulkarnain tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-98. Serangkaian ayat-ayat kisah Zulkarnain ini berjumlah 16 ayat. Namun siapa sejatinya tokoh ini tidak disebutkan dengan jelas. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW ataupun astar sahabat. Tidak didapatkan siapa sebenarnya sosok Zulkarnain ini. Tentang perjalanan Zulkarnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 96-92 yang artinya, hingga ketika dia sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum atau tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Dia, Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagaimana balasan, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menentukan suatu jalan atau yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbitnya matahari atau sebelah timur, didapati matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan sesuatu perlindungan bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya atau Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan atau jalan yang lainnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 86-92. Muhammad Huraisihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa kata Maghrib Asyam, demikian juga dengan Matli Asyam, dalam ayat tersebut tidak dapat dipahami dalam arti tempat tenggelam atau terbitnya matahari, karena pada hakikatnya tidak ada tempat untuk terbenam dan juga terbit. Karena itu juga tidak dapat dipahami dalam arti tersebut dengan dalil bahwa itulah kepercayaan masyarakat masa lampau. Karena jika demikian, itu dapat berarti bahwa Al-Quran membenarkan kepercayaan yang keliru. Yang tepat adalah memahami kata tersebut dalam pengertian majasi sebagaimana dikemukakan di atas, yakni tempat yang dinilai terjauh ketika itu. Sementara menurut Syed Qutb, bahwa memahami kata Maghrib Asyam dalam arti tempat di mana seorang melihat matahari tenggelam di ufuknya, itu berada antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di beberapa tempat matahari terlihat tenggelam di belakang sebuah gunung, dan di tempat lain terlihat dia tenggelam di air, seperti halnya yang melihat di samudra lepas. Bisa juga terlihat bagaikan tenggelam di lautan pasir jika seseorang berada di padang pasir yang luas dan terbuka. Rupanya, Zulkarnain sampai di satu tempat di pantai Samudra Atlantik yang dahulu dinamakan Laut Gelap, dan diduga bahwa daratan berakhir di sana. Kemungkinan yang lebih kuat lagi, lanjut Syed Qutb, adalah ketika ia berada di muara salah satu sungai di mana terdapat banyak rerumputan dan berkumpul di sekitar tanah hitam yang lekat, mencair, serta mendapatkan pula daerah yang dipenuhi dengan air bagaikan mata air, dan di sanalah dia melihat matahari terbenam. Namun demikian, kata Syed Qutb lagi, kita tidak dapat memastikan di mana persisnya lokasinya, karena ayat tersebut tidak menjelaskan.
dan tidak ada juga sumber yang dapat dipercaya yang menentukannya. Dr. Anwar Kurdi, sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab, berpendapat bahwa perjalanan Zulkarnain yang ke barat, di mana dia menyaksikan matahari tenggelam di dalam lautan yang berlumpur hitam, adalah kawasan hulu Sungai Amazon di Brasil di Samudra Atlantik. Kawasan itu merupakan satu titik silang khatulistiwa garis lurus 50 sebelah barat. Jaraknya antara tempat itu dengan Mekah sekitar 90 garis lurus atau 6 jam tepatnya. Tidak ada satu kawasan yang lebih tepat dengan sifat-sifat semacam itu daripada kawasan Sungai Amazon itu. Demikianlah tulisan Muhammad Ghalab dalam bukunya yang berjudul Zurafiyatul Alam atau Geografi Dunia. Air Sungai Amazon atau sungai terpanjang di dunia mengalir secara umum dari barat ke timur pada suatu daratan rendah. Anak-anak sungainya mengalir juga jumlahnya yang sangat besar dari lumpur hitam dan juga tanah liat. Sedangkan perjalanan Zulkarnain ke timur berakhir di suatu tempat di mana dia menemukan matahari terbit di suatu kawasan yang dihuni oleh segolongan umat yang tidak berlindung oleh cahaya matahari. Ini menurut penelitian tersebut adalah Pulau Halmahera di Maluku, Indonesia. Daerah itu dahulunya adalah hutan belantara, sehingga penduduk tidak dapat membangun di kawasan itu. Dan inilah menurutnya yang dimaksud oleh ayat tersebut dengan tidak adanya umat di suatu tempat yang berlindung dari cahaya matahari. Menurut Quraisy Shihab, firman Allah yang artinya, kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka darinya. Di samping makna yang dikemukakan di atas, ada juga yang memahami dalam arti suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka. Tidak ada penutup dan penghalang mereka dari sengatan panas matahari. Tidak ada pakaian dan tidak ada juga bangunan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali yang artinya, kami meliputi segala apa yang ada padanya. Bukan saja penegasan bahwa Allah yang Maha Mengetahui, tetapi agaknya dia juga bermakna bahwa Allah mewarisi dan membimbing Zulkarnain dalam langkah-langkahnya. Atau dapat juga diartikan bahwa apa yang diceritakan itu adalah sebagian kisah perjalanan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan itu, termasuk suka duka dan juga perjuangan Zulkarnain. Karena itu, jangan heran jika informasi ini sangat teliti. Jangan juga menduga sekalian apa yang tidak diuraikan adalah ketika tidak diketahuinya. Ujar dari Quraisy Shihab. Masya Allah, ternyata itulah peneliti sebut perjalanan Zulkarnain ke timur adalah ke Pulau Halmahera, Maluku, Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Iskandar Zulkarnain adalah raja muslim yang sangat berkuasa, namun beliau adalah orang yang soleh. Daerah taklukannya membentangkan di seluruh bumi, bagian barat sampai ke bagian timur. Ia mendapat julukan Iskandar Zulkarnain. Zul artinya adalah memiliki dan Karnain artinya dua tanduk. Maksudnya, Iskandar adalah yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Kisah Zulkarnain terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-98.
Dalam surat tersebut dijelaskan Zulkarnain membangun dinding tebal berteknologi tinggi untuk ukuran di zamannya di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini bahwa dinding tersebut terletak di pegunungan Kaukasur, yaitu di daerah Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Wahab Ibnu Munabi menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba yang ikhlas kepada Allah. Maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka memukul tanduk hingga wafatlah. Kemudian Allah menghidupkan kembali raja tersebut dan menyerukan kepada kaumnya kembali untuk menyembah kepada Allah. Tetapi untuk kedua kalinya, tanduk itu pun dipukul oleh umatnya, hingga wafatlah kembali Raja Zulkarnain. Karena itu ia dijuluki Zulkarnain. Kisah yang paling terkenal adalah kisahnya dalam membangun dinding Ya'juj dan Ma'juj, yang nantinya di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil melubangi dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain kelak di hari akhir zaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.